Halo teman-teman, hari ini tanggal 30 Mei ya, 30 Mei ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah sidang kesekian kali untuk sidang dari PT Arion Indonesia melawan diduga oknum DJP teman-teman ya. Nah, ini supaya teman-teman ingat ya, gua coba share aja, ini ada berita dari jpnn.com ya. Nah, supaya teman-teman ingat nih kasusnya bagaimana sih. Ini pakar hukum soroti kasus Arya Indonesia melawan DJP. Ini pada sidang sebelumnya nih ya, 29 April nih. Nah, ini adalah kondisi pada persidangan. Ini majelis 3A kalau nggak salah. Ini adalah panitera ada di sini. Kemudian ini adalah ahli, ahli yang dihadirkan. Ini adalah penggugat ya, penggugat di sini. Di mana tergugat ya? Tergugat seharusnya sebelah kanan sini deh harusnya. Biasanya di sini nih tergugat ya, tetapi kali ini diduduki oleh ahli. Oke, ini penggugat dari PT Arion. Oke, kita baca teman-teman yang beritanya ya. Sidang gugatan PT Arion dan DJP ya pada Kamis 25 April kemarin di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat menjadi sorotan. PT Arion sebagai penggugat itu menuduh DJP melanggar kewenangan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak tanpa mengikuti prinsip hukum secara pemeriksaan pajak, acara pemeriksaan pajak ya. Jadi ada prosedur yang dilanggar. Jadi gugatan pengadilan itu adalah untuk aduh sorry, untuk menggugat ini, untuk menggugat legal formal, teman-teman ya. Sedangkan kalau Anda banding itu adalah untuk melawan hasil keberatan dari SKPKB. Sedangkan gugatan itu untuk menggugat legal formal, oke? Yang sekarang adalah gugatan. Kuasa hukum PT Arion menyatakan bahwa DJP melalui Kanwil 3 ya, Jatim 3, tidak mematuhi prinsip hukum acara yang mengatur batas waktu pengujian pemeriksaan pajak. Jadi seperti yang sudah gue bikin di video sebelumnya, ya, bagaimana seorang oknum, diduga oknum teman-teman ya, dengan bangganya dia tidak ada rasa malu sama sekali mengatakan bahwa kami melanggar hukum dengan sengaja dan terjadi di banyak KPP dan dinyatakan tidak bersalah oleh BPK. Luar biasa ya. Memang gila itu orang, bisa begitu dia bikin bikin argumennya. Di pengadilan lagi. DJP dianggap tidak menyampaikan SPHP ya, sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh hukum, kata Dr. Alessandro Rey, pakar hukum ya, bukan pakar hukum pajak dari Universitas Syahid Jakarta dalam persidangan. Rey menjelaskan bahwa hukum acara pemeriksaan pajak mengharuskan pengujian pemeriksaan dilakukan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak disampaikan SP2L sampai dengan SPHP. Jadi ini tuh Indonesia negara hukum, bos. Ya, teman-teman ya, yang lu belum tahu ya. Indonesia itu negara hukum, bukan negara bapaknya si oknum pajak, bukan negara bapaknya si pemeriksa pajak, bukan ya. Ini negara hukum. Artinya semua harus mengikuti koridor hukum. Hukum sudah memberikan perintah kepada pemeriksa pajak, lu tuh periksa orang maksimal 6 bulan, ya. Dari SP2L sampai SPHP. Ternyata dilanggar oleh si oknum dan si oknum mengatakan nggak ada masalah kalau dilanggar ya, kan tidak ada sanksi dari BPK. Memang luar biasa tuh si oknum. Apabila lewat dari 6 bulan, tergugat dianggap tidak menyelesaikan pengujian dengan baik. Oke, jadi gini teman-teman, coba deh kalau lu dilapor SPT terlambat, terlambat 1 menit aja daripada yang seharusnya. Apakah dianggap terlambat atau dianggap tidak terlambat? Dianggap terlambat teman-teman ya. Apakah lu kena sanksi atau nggak kena sanksi? Kena sanksi bos. Ya, tetapi mereka si oknum ini kalau melewati jangka waktu nggak masalah, nggak ada sanksi katanya. Suka-suka dia lah, suka-suka dia lah negara yang punya dia loh. Pihak penggugat menyampaikan bahwa DJP Kanwil Jatim 3 ya telah melanggar prosedur hukum acara pemeriksaan pajak dengan tidak menyampaikan perpanjangan waktu pengujian secara tepat waktu. Dalam pandangan Alessandro Rey, ini ahlinya, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang mengatur pemeriksaan pajak. Betul, teman-teman ini serius sekali. Serius banget. Kita ini menjadi tidak punya kepastian hukum. Ya, kita ini wajib pajak menjadi tidak mendapat kepastian hukum. Cilakalah kita kalau begitu ya. Lebih lanjut, Pak Rey mengatakan mengacu kepada peraturan undang-undang terkait yang menegaskan batas waktu pengujian pemeriksaan. Menurutnya, DJP itu harus mematuhi prosedur. Ya iya dong, harus dong. Kok bisa ada orang berpikir, gue tidak harus patuh pada prosedur? Gimana tuh si oknum? Aduh, yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan kepatuhan hukum dalam proses pemeriksaan pajak. Apabila hanya mengacu kepada due proses saja, pemberian SPHP yang telat memang diperbolehkan dan tidak sah dan tidak salah menurutnya ya. Namun, masalahnya hal itu tidak dalam koridor hukum yang baik dan benar apabila dalam prakteknya tidak disampaikan surat perpanjangan pemeriksaan. Dengan demikian, harus merujuk kepada due process of law atau dengan kata lain SPHP menjadi batal karena dianggap tidak pernah disampaikan kepada wajib pajak. Iya dong.
Kayak lu nih, lu janjian mau mau ketemu orang gitu kan, anggaplah jam 3 sore gitu. Lu datang jam 3 lu belum datang. Ya lu dianggap tidak datang, teman-teman ya, dianggap tidak hadir, teman-teman. Kok kacau kacau nih si oknum nih ya. Aduh. Jika terbukti bahwa DJP melanggar prosedur hukum acara pemeriksaan pajak, hal ini mengundang pertanyaan serius terkait dengan pengakuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Iya, negara ini suka-suka dia aja kalau gitu. Suka-suka si oknum, bukan negara hukum lagi, gitu loh. Nggak usah pakai negara hukum lah, lupakan aja lah. Bercanda guys, saya bercanda. Bapak Alessandro Rey menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum acara pemeriksaan pajak merupakan cerminan dari prinsip negara hukum. Ya betul, 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 gitu loh. Ini hakim hakim tuh tinggal 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 apa ya? Tinggal mengeksekusi doang. Sudah terang benderang sebenarnya ya. Apabila DJP tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, dapat dipertanyakan apakah DJP itu mengakui nggak Indonesia itu sebagai negara hukum yang sesuai konstitusi gitu loh. Jangan-jangan dia pikir negaranya bukan negara hukum. Ini negara DJP, negara pajak. Suka-suka kami dong, negara pajak, gue yang punya negara. Jangan-jangan begitu dia mikirnya si oknum itu ya. Mudah-mudahan nggak begitu ya pola pikirnya ya. Sementara itu, Ikhtiar Rahmatullah ini yang kemarin ya teman-teman ya, mohon maaf nih Pak Ikhtiar, ini sangat blunder sekali menurut gue ya beliau mengatakan seperti itu ya. Kepala Seksi Administrasi dan Pemeriksaan Kanwil Jatim 3 ya, yang sudah kerja 9 tahun dalam persidangan mengungkapkan bahwa praktik di lapangan tidak hanya satu dua kasus pemeriksaan lapangan yang lewat waktu ya, dengan bangganya dia mengatakan seperti itu ya, tidak ada rasa malu, tidak ada permintaan maaf sama sekali ya. Luar biasa sih Bapak ini ya. Dia mengatakan ada banyak sekali katanya. Namun hal itu tidak pernah dipermasalahkan Komite Pengawas Perpajakan atau BPK atau apalah istilahnya dia bilang itu ya. Udah gitu doang. Luar biasa teman-teman ya. Jadi DJP ini mengakui nggak sih negara ini negara hukum? Jangan-jangan dia pikir ini bukan negara hukum. Ini negara suka-suka gue. Karena gue yang punya kewenangan kok. Kalau gue mau lewatin 6 bulan, ya suka-suka gue lah. Jangan-jangan begitu dia mikirnya teman-teman ya. Jadi nggak usah diikuti tuh PMK tata cara pemeriksaan nggak usah ya. Mau 6 bulan, mau 7 bulan, mau 8 bulan. Ya negara gue kok suka-suka gue dong. Iya dong. Ya, jangan-jangan begitu dia mikirnya. Mudah-mudahan dia nggak begitu mikirnya. Kalau dia begitu mikirnya, matilah wajib pajak ini. Nggak ada guna kita menggugat ke pengadilan pajak ya teman-teman ya. Nggak ada guna, percuma kita menggugat ke pengadilan pajak. Karena begitu dia bilang dengan bangganya mengatakan, kami nggak masalah melanggar hukum. Toh, tidak ada sanksinya. BPK bilang, kami tidak masalah. Mampus lah kita semua teman-teman ya. Aduh, ini sudah terang benderang ya guys. Sudah terang benderang. Hakim itu tinggal bikin keputusan aja. Hakim itu tinggal ketok palu, batal lu bangsat lu gitu ya. Nggak boleh melanggar melanggar hukum, nggak boleh melanggar tata cara pemeriksaan. Kalau tata cara dilanggar, ya batal. Susah amat si hakim ini membuat kesimpulan. Ya, tetapi ya kita masih percaya pada hakim teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa hakimnya oknum ya, seperti kemarin gue sidang ketemu si oknum hakim, ya sudahlah, mau gimana ya? Kita kita nggak bisa terus marah-marah, kita harus percaya sama hakim dan kita toh anyway kita harus pada akhirnya keputusan hakim adalah keputusan Tuhan. Gitu. Mau gimana lagi guys ya? Yang kita mesti lakukan adalah berupaya upaya hukum dan kita harus dalam hidup ini ya sedikit-sedikit komedi lah teman-teman ya. Jangan terlalu serius, jangan terlalu masukin dalam hati gitu ya. Kadang-kadang dalam hidup ini eh tidak terjadi sesuai harapan kita ya. Dan walaupun sudah terang benderang ya kadang-kadang nggak sesuai harapan ya nggak apa-apa lah. Tetapi gue yakin kali ini si hakim cukup bijaksana ya harusnya ya. Oke teman-teman, segera teman-teman hadir di tanggal 30 Mei kita ada sidang pengadilan pajak siang hari mungkin ya dan akan disiarkan secara live seperti biasa ya di Radius, di Pajak Smart, Instagram dan YouTube. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga teman-teman.